Halo Halo semuanya, semuanya, perkenalkan aku Karen Jennifer aku Kamila Nisa, dan di sini kita akan mengangkat tema Brand Brand Identity Identity TikTok. TikTok. Sebelumnya kalian udah tahu belum sih TikTok itu apa? Oke, di sini TikTok itu adalah satu aplikasi di mana kita dapat mengedit dan menyebarkan video secara vertikal dengan waktu yang singkat. Dan dari sini kita juga bisa memainkan TikTok tuh cuman dengan scroll up dan scroll down aja gitu. Menariknya, aplikasi TikTok ini juga adalah hasil akuisisi dari ByteDance, di mana pada saat itu dia juga pernah mengakuisisi aplikasi Musical.ly. Dan ini juga dibanderol dengan harga 1 miliar US dollar pada 2018 silam gitu. Dan uniknya di Cina sendiri dulu tuh TikTok ini namanya bukan TikTok, tapi setelah dia menjadi global baru namanya menjadi TikTok. Dulu namanya adalah Douyin. Ramainya pengguna TikTok saat-saat ini nih mengingatkan kita pada sebutan yang dulu sempat viral tuh Kak, yaitu aplikasi Goblok. Wah, apa tuh Kak? Ya, jadi aplikasi Goblok itu adalah sebutan pada pengguna TikTok gitu pada saat zaman itu. Karena ya konten-kontennya yang dianggap tidak mendidik dan membuat penggunanya tuh terlihat alay. Sempat ada juga nih Kak, waktu itu kasus 2018 ada seorang tiktokers yang namanya mungkin sempat sering berlalu-lalang lah di kalangan masyarakat Indonesia pada zaman itu, namanya Prabowo. Mungkin kakak pernah dengar. Biasanya tuh dia dikenal sebagai sebutan Bowo Open Liber. Oh iya, aku tahu itu. Iya, dia tuh dulu pernah viral banget karena dia ngadain meet and greet sama para penggemarnya. Tapi para penggemarnya itu kaget karena waktu ketemu sama Bowonya langsung beda banget sama waktu di video, alias mereka merasa tertipu atau dibohongi gitu dan dikecewakan oleh ekspektasi. Tapi kamu sendiri pernah ketemu Bowo nggak? Aku sendiri sih belum pernah sih Kak. Kalau kakak udah pernah mungkin ya? Oh belum. Atau ikut meet and greet yang waktu itu? Oh enggak, saya bukan golongan fans dia. Oh, oke deh Kak. Dari kasus Bowo tadi ada dampaknya nggak sih Kak? Tentu ada dong Kak. Jadi dari rasa fans-fans yang terhianati itu atau kayak kecewa gara-gara ekspektasinya itu nggak sesuai sama realita, Menkominfo atau Menteri Komunikasi dan Informatika pun turun tangan. Pada saat itu mereka memblokir aplikasi TikTok selama berapa hari ya, kalau nggak salah tuh sampai seminggu deh kalau nggak salah. Jadi selain karena fans yang merasa terbohongi, Menkominfo pun juga memang turun tangan karena dianggap konten-konten di TikTok ini mengandung hal-hal tidak senonoh seperti konten pornografi, asusila dan lain-lain. Jadi dia di-ban selama 1 minggu, kemudian setelah lumayan reda diaktifkan kembali. Ngomongin soal sosial media TikTok nih, kamu tahu kan pasti TikTok itu punya pesaing dong, Instagram namanya. Tapi kamu pakai Instagram gak sih? Aku lebih dulu pakai Instagram daripada TikTok. Menurut kamu lebih efektif pakai Instagram atau TikTok? Kalau menurut aku sendiri sih beda ya, karena emang orientasinya juga beda. Kalau misalnya dari Instagram tuh lebih fokus ke, kalau menurut aku sendiri bukan hal yang dijual gitu. Kalau misalnya TikTok tuh kan kita gimana ya bilangnya, kita bikin konten, edit video, edit foto, itu pasti kayak orientasi kita adalah kepada viral. Dan kalau misalnya di TikTok itu benar-benar gampang banget cari viral atau cari tenar gitu, gampang banget cari tenarnya. Tapi kalau di Instagram lebih kayak ke private atau privacy selain selebgram atau artis-artis ya. Jadi lebih ke kehidupan sehari-hari, gimana cara kita manage Instagram biar kelihatan kayak personality kita atau kayak cara kita branding diri kita di Instagram. Jadi kita peduliin detail-detailnya sampai ke segala estetik dan lain-lain. Tapi kalau misalnya di TikTok itu lebih ke yang penting gue edit, yang penting gue post. Karena pasti pada dasarnya orang post TikTok itu buat apa ya? Buat kasih lihat dan menjual konten-kontennya gitu. Sampai pada akhirnya banyak yang like, banyak yang komen, sampai jadi artis TikTok gitu. Kalau menurut aku. Ngomongin soal brand personality nih atau branding nih di TikTok sama Instagram itu, kamu lebih suka branding yang mana nih, Instagram atau TikTok? Kalau aku ya, Iya. Kalau aku sendiri sih, ya itu sih balik lagi ke yang tadi. Kalau di Instagram tuh lebih ke aku yang sesungguhnya gitu kayaknya ya. Jadi kayak aku kasih gambaran
di Instagram tentang diri aku yang sebenarnya dengan cara yang kayak apa ya bilangnya, cara yang benar-benar teratur rapih dan sesuai sama mood aku dan mau aku. Tapi kalau di TikTok apapun itu aku ikutin yang lagi viral, justru itu aku ngikutin ininya dia, apa, iramanya dia gitu loh. Kalau misalnya Instagram kan nggak ada tuh ininya, kayak ya udah itu mah terserah kita mau post yang kayak gimana. Tapi kalau di TikTok lagi viral kayak gini ya aku bikinnya kayak gini, lagi viral kayak gitu ya aku bikinnya kayak gitu. Jadi itu berorientasi pada viral dan yang lagi zaman di saat itu, apa sound-sound yang lagi hits, apa yang lagi banyak orang suka, aku pasti ngikutin ke situ. Jadi lebih ke ya udahlah gue ngikutin aja, bukan jadi diri gue beneran gitu loh. Itu sih. Karena itu balik lagi tadi karena berorientasinya pada viral aja gitu. Banyak likes, banyak engagement. Berarti kamu lebih aktif pengguna TikTok ya daripada Instagram? Aku Ah, sebenarnya itu sih mood-moodan juga. oh. Karena kalau TikTok itu kan sebenarnya nggak terlalu effort ya, nggak terlalu harus lo usahain kayak gimana banget. Ya udah asal aja input video atau input foto yang emang lagi viral juga biar ikut-ikutan orang kan, FOMO. Jadi lebih ke kalau lagi mood aja. Tapi kalau Instagram itu pasti kayak tiap hari gue harus post gitu kalau rasanya, karena itu kayak daily apa ya, bilangnya apa sih, kayak buku harian gue gitu loh, semua kejadian-kejadian Daily gue activity ya mungkin ya. daily activity. Dan di situ tuh juga ada archive ya, jadi kayak ada arsip-arsipnya story-story kita, video-video kita kayak gitu sih. Kalau di TikTok itu kan ada FYP ya. Kalau di Instagram itu ada nggak sih FYP kayak TikTok gitu? Setahu aku sih ada ya reels gitu ya namanya, dan itu short movie, short video, nggak short movie sih, short video, dimana kita bisa lihat orang-orang juga yang ngepost sebenarnya mirip banget sama TikTok. Cuman aku nggak tahu ya, kalau misalnya di TikTok tuh kayaknya ada algoritmanya. Jadi kalau misalnya aku sering lihatnya kayak gitu, yang muncul ya itu terus gitu kan. Tapi kalau di Instagram mungkin karena aku juga memang jarang nih buka-buka reel segala macam, lebih sering kayak feeds atau kayak story gitu loh. Aku belum terlalu gunain reels banget sih sebenarnya. Jadi yang aku lihat di Instagram sama di TikTok nggak tahu deh, kayaknya beda gitu loh ininya. Feelnya beda. Feelnya beda. mungkin Kalau ya. TikTok tuh pasti kayak gitu, udah pasti gitu. Semua orang yang viral dan satu Indonesia tahu gitu, yang viral itu kayak gitu pasti. Tapi Dan, kalau Instagram beda-beda gitu, setiap reels orang. Gimana Dan ya bilangnya? kayaknya lebih gampang viral di TikTok ya daripada Instagram ya. Itu dia kuncinya, itu benar banget sih. Kalau di TikTok bener-bener lo post sekarang, besok lo viral. Kalau Instagram belum tentu. Kalau dari aku sendiri itu jawabannya. Cuman kalau dari kamu, kira-kira kamu lebih milih yang mana sih? Kalau aku ya jujur aku lebih milih Instagram. Instagram. Iya. Kenapa Karena tuh kalau lebih- boleh tahu? Lebih efektif aja dan aku lebih aktif di pengguna Instagram sih. Karena kalau TikTok aku juga jarang nge-scroll juga. Oh, iya sih. Mungkin kan ya kita kan sama-sama beda ya, setiap orang Iya. kebutuhannya, preferensinya segala macam. Jadi kalau misalnya tadi jawaban kamu kayak gitu, aku juga beda gitu kan. Jadi gimana kalau kita cari tahu nih, kira-kira teman-teman atau ya masyarakat di Masyarakat sekitar sini kita ya. tuh Iya. milihnya apa gitu kan. TikTok atau kita Instagram kepoin. nih? Kalau aku sih lebih Instagram sih, soalnya lebih general aja. Karena aku lebih suka lihat postingan foto daripada video. Awalnya sih mainnya di Instagram dulu ya, karena kan punya bisnis juga. Lalu setelah ada TikTok, mainnya ke TikTok juga, jadi tetap dapat dua-duanya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karen Jennifer dan di sini saya berperan sebagai talent. Mengapa saya dipilih dan dipercaya menjadi talent? Karena yang pertama saya dapat membawa materi dengan baik, saya juga dapat improve di depan maupun di belakang layar. Dan perjalanan selama produksi ini menurut saya berjalan dengan baik, lancar dan komprehensif, di mana teman-teman saya juga dapat bekerja sama dengan baik. Dan kenapa kita memilih isu atau topik ini adalah karena di era digital seperti saat ini, di mana sosial media sudah sangat maju dan semua masyarakat Indonesia pasti memiliki sosial media. Saya atau tim ini ingin mengetahui sebagaimana dan seberapa besar pengaruh sosial media TikTok dan Instagram terhadap kehidupan kita dan mana yang lebih kuat ya cara kita.
Halo semuanya, perkenalkan aku Richard Arianto. Aku kali ini berperan sebagai videografer. Alasan aku dipilih menjadi ambil peran videografer ini karena aku sendiri memang pelaku kuat dalam pemegang kamera dan mengerti angle-angle dalam penggunaan kamera. Dan sepanjang produksi ini semua berjalan lancar dan tak ada sesuatu kekurangan apapun, walaupun memang adanya kendala, tapi segala macam kendala itu sudah diselesaikan dengan harapan. Dan mengapa topik ini kita ambil? Karena topik ini akhir-akhir ini sampai sendiri sudah dikalahkan oleh TikTok yang sudah merajalela, dan kami ingin melihat bagaimana brand identity TikTok jika dibandingkan dengan Instagram. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kamila Nisa Putri. Di sini aku berperan sebagai talent. Kenapa aku dipilih jadi talent? Karena aku bisa mengimprovisasi di dalam video dan juga nggak gugup di dalam video. Terus untuk proses produksinya ini menurut aku lancar-lancar aja ya, dalam sehari juga udah selesai proses produksinya. Terus untuk topik yang kita angkat ini, kita bahas brand identity TikTok. Kenapa kita bahas TikTok? Karena ya siapa sih yang nggak tahu tentang TikTok gitu ya? Pasti semua orang pakai TikTok. Gitu. Halo, perkenalkan nama saya Fira Rahma. Saya sebagai penulis naskah dan juga kameramen. Kenapa saya pengen kameramen? Karena untuk mengambil shoot yang berbeda. Terus juga kenapa saya mengambil naskah? Karena waktu itu saya ada ide untuk alur jalan yang ingin kita buat videonya. Lalu kita kenapa membuat TikTok? Karena siapa yang sekarang nggak tahu TikTok? Tapi kita pengen uliknya itu zaman dulu TikTok itu dianggapnya tidak baik. Jadi sekarang kita mau bahas nih tentang itu sebenarnya. Halo, nama saya Puan. Di sini saya sebagai editor, dan nama saya sebagai editor adalah karena memang saya bisa ngedit juga dan juga untuk memberi hasil yang terbaik di tugas UAS kita sekarang. Terus untuk alasannya kenapa kita memilih brand identity TikTok itu dikarenakan karena ya sekarang ini kan orang-orang tuh pada pakai TikTok segala macamnya. Nah juga kita juga mau tahu nih pendapat orang-orang tentang TikTok, dan juga itu juga mau membandingkan dengan brand lain yaitu Instagram. Untuk produksinya sendiri, kalau menurut saya sih berjalan lancar aja ya, karena kan kita juga kerja sama tim nih, kita semua udah bekerja sama dan juga untuk menghasilkan hasil yang terbaik.